Halo Sobat Cakep, dimanapun kita semua berada. Wah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya, dan tetap semangat dalam menjalani hari-harinya. Kembali lagi dengan saya Ferdian Hamzah dalam podcast Cakep Polbangtan Medan, cerita menginspirasi dan juga inovasi. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai lagi nih bareng narasumber yang luar biasa ini. Hari ini kita telah mengundang nih, telah berhadir bersama kita juga narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah lulusan terbaik dari program studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Langsung saja kita sapa, ada Kak Putri Patricia STRP. Halo Halo semuanya, Kak. halo aku Putri, senang sekali bisa berhadir di podcast Cakep Polbangtan Medan. Semoga kisah-kisah yang akan aku bagi bisa menginspirasi kalian semua nantinya. Wah, baik. Sebelum kita ngomong lebih jauh nih Kak, boleh dong ceritakan akhir-akhir ini lagi apa nih Kak kesibukannya? Oke, akhir-akhir ini ya setelah resmi menjadi alumni Polbangtan Medan, tentunya yang sedang diurus sekarang ini adalah administratif. Jadi sedang tahap proses penyelesaian administratif dan sedang menunggu kabar baik dari perusahaan-perusahaan dari rekrutmen-rekrutmen yang sedang saya coba ikuti. Jadi mohon doa ya teman-teman, semoga ada kabar baik karena lulusan Polbangtan harus kerja dan siap kerja. Wah, amin. Semoga cepat keterima di perusahaan yang diimpikan. Amin. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Kak, kita nikmati dulu nih ada sajian Wah, kopi Arabica dari Mandailing. wah, kopi Arabica. Kopi ini dari alumni kita nih Kak, dari program PWMP yang berkolaborasi dengan Koperasi Polbangtan Medan. Ayo Kak, boleh Oke. kita coba ini Kak. Arabica tadi ini ya. Arabica. Wah. Wah, dari aromanya aja Hmm, autentik sekali nih Kak. Arabica sekali, sangat floral dan fruity. Dan rasanya juga lebih ringan karena asamnya lebih rendah dari Robusta kalau setahu saya. Jadi ini sangat aman buat lambung, nyaman di pencernaan. Dan nggak terlalu berat. Jadi saya sendiri sebagai pencinta kopi yang nggak terlalu strong, ini masuk sih di aku gitu. Berapa nih Kak rate dari Kakak nih? Wah, kalau aku sendiri 9/10 sih. 9/10. Kalau ringan rasanya. Wah, luar Langsung biasa tak. kali. Testimoni dari alumni kita langsung nih. Dari program studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan yang belajar tentang kopi juga kan Kak? Iya, kita belajar kopi, jadi relate sih. Ini rasanya recommended buat teman-teman yang suka kopi tapi nggak terlalu strong. Nah, buat teman-teman cakep yang mau mesen nih, boleh DM Instagram kita @podcast Cakep Polbangtan Medan atau langsung datang aja nih Kak ke kampus Polbangtan Medan. Ini tersedia berarti di Polbangtan Medan ya? Tersedia nih Kak. Oke. Oke nih Kak, kita bakalan cerita-cerita dari awal Kakak masuk sini nih. Ya. Nah, kalau boleh flashback nih Kak, selama Kakak masih SMA nih, Mhm. sebenarnya cita-cita Kakak apa sih Kak sebelum akhirnya kok bisa sih masuk Polbangtan gitu? Oke, kalau boleh cerita ya, dari kecil aku tuh sebenarnya suka main tanah. Jadi suka kotor-kotoran dan suka mengeksplorasi tentang alam. Alam. Jadi kalau cita-cita ditanya awalnya itu pengen ke pertambangan. Tapi restu orang tua itu karena dunia pertambangan cenderung ekstrim dan berbahaya untuk kaum wanita, jadi malah menyarankan untuk ke pertanian aja nih. Karena kan ya main tanah juga, masih passion juga. Dan alhamdulillah pada saat sebelum masuk kemari juga sebenarnya aku keterima di suatu universitas yang relate sebenarnya dengan pertambangan. Cuma balik lagi karena restu orang tua Restu tadi, orang tua ya itu Kak. pegangan hidup, menyarankan untuk ngambil Polbangtan Medan. Jadi akhirnya aku pilih Polbangtan Medan dan sampai hari ini menjadi alumni Polbangtan Medan. Wah, jadi awal mulanya itu karena memang suka main tanah Iya, tapi suka belum eksplorasi dapat alam. restu nih dari orang tua. Mhm. Dan orang tua juga merekomendasikan untuk kampus Polbangtan Polbangtan Medan. Medan. Nah, setelah Kakak dinyatakan lulus nih kan Kak, tentunya banyak nih culture shock nih kata orang setelah masuk di kampus Polbangtan Medan. Iya. Terlebih lagi kampusnya ini kampus asrama gitu Kak. Nah, Jadi gimana sih Kak, Kakak menghadapi beberapa culture shock yang Kakak alami selama di sini? oke, jadi cerita ya, awal masuk kemari itu bener culture shock karena aku sendiri anaknya bebas. Bebas. Maksudnya dalam artian yang nggak pernah dikasih aturan mengikat. Jadi kalau pulang malam ya udah pulang malam tapi bilang gitu. Nah di sini kita nggak boleh keluar. Dulu kalau mau makan ya kapan aja mau makan silahkan, tapi di sini punya jam makan. Nah Jam jadi makan itu sendiri. culture Ada shock awalnya. aturan-aturannya Aturan yang mengikat. Jadi cara aku untuk beradaptasi adalah dengan mengikuti aja apapun yang ada di sini. Jadi
memang awalnya mungkin sedikit terkejut ya untuk kita, tapi kalau kita jalannya dengan ikhlas, dengan ya nikmati aja setiap prosesnya, itu pasti akan terlewati gitu. Jadi nggak ada apa ya, alasan kisah berat, wah pasti akan nggak tahan atau gimana-gimana. Enggak, pasti akan terlewati karena segala sesuatu yang sulit pasti bisa terlewati kalau kita berusaha terbiasa dengannya. Jalani aja Jalani dulu aja, gitu. bener. Jadi mulai dari kisah sebelum masuk sampai masuk di kampus nih dengan beberapa culture shock gitu kan. Sampai akhirnya menjadi mahasiswa nih. Waduh. Sampai kok tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Tentunya ada kilas balik, ada pengalaman-pengalaman, cerita kuliah, ada juga prestasi-prestasi di balik lulusan terbaik nih. Nah, selama Kakak jadi mahasiswa Polbangtan Medan nih, Kak, apa sih prestasi yang paling berkesan nih yang masih Kakak ingat nih sampai Oke. sekarang nih? Kalau prestasi sih yang aku paling ingat itu satu ya, waktu jadi salah satu perwakilan Polbangtan Medan bersama teman-teman lainnya itu untuk jadi perwakilan ngikutin Agri Polifest di Polbangtan Malang pada tahun 2022. Pada saat itu aku dan teman-teman, ada abang kakak alumni juga pada saat itu, mengikuti serangkaian perlombaan, dan aku sendiri didaplot untuk mengikuti storytelling dan alhamdulillah bisa meraih juara 3 pada saat itu. Waduh. Dan dari prestasi teman-teman lainnya, kita berhasil membawa piala juara umum Juara Agri umum? Polifest Polbangtan se-Indonesia ke Wah, Polbangtan Medan. Nah, itu untuk prestasi. Tapi kalau untuk cerita yang paling berkesan, aku punya lagi versi bedanya, di mana tahun 2024 tuh aku dipilih menjadi perwakilan prodiku TPTP untuk ke Jawa Timur. Nah, itu suatu hal yang baru untuk aku karena TPTP sebelumnya nggak pernah sampai ke luar pulau. Kita dalam artian masih di Pulau Sumatera ujung ke ujung. Nah, ketika dikasih kesempatan untuk ke Jawa Timur, aku diperkenalkan pula dengan perusahaan multinasional, di mana perusahaan itu bekerja sama antara Indonesia dan Thailand, dan perusahaan tebu. Jadi itu berarti suatu pengalaman yang luar biasa, bisa berkenalan dengan orang-orang hebat luar biasa dan beradaptasi secara budaya antar negara, bahkan budaya antar suku bangsa di dalam. wah, berarti dalam kegiatan PKL atau kunjungan itu gimana, Kak? Oh iya, itu dalam kegiatan MBKM. Jadi Oh, kurang lebih MBKM. selama 6 bulan aku belajar pengolahan tebu dari mulai hulu ke hilir sampai jadi produk gula pasir putih itu di Lamongan di PT Kebun Tebu Mas Mirko. Waduh, luar biasa sekali ya. Ternyata dari cerita alumni kita ini wisudawan terbaik dari program studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Nah, tentunya nih Kak, di balik kilas balik seorang lulusan terbaik ya, ada pasti dukungan, motivasi dari Bapak Ibu dosen, dari orang tua, mungkin juga dari teman-teman satu asrama nih Kak. Bener. Apa sih Kak mungkin kata-kata dari orang tua atau dosen yang paling berkesan nih, yang paling Kakak ingat nih sampai sekarang nih? Oke, tentunya ya, nggak bisa aku berdiri sampai hari ini di titik ini tanpa dukungan orang-orang terdekatku, dari orang tua, dosen, dan teman-teman di sekitarku. Kalau untuk pesan-pesan mereka itu yang baik-baik pasti selalu aku simpan, aku jadikan motivasi. Jika ada koreksi mereka dari buruk-buruknya, aku jadikan refleksi diri untuk perbaikan dan pengembangan diriku lebih ke depannya. Mungkin kalau saran dari orang tua yang sampai saat ini jadi pegangan adalah, apapun yang terjadi yang sedang kau hadapi adalah hadapilah, jangan lari. Itu pegangan dari ibu sih. Dan satu lagi, ibu juga pernah bilang, kalau tidak ada yang percaya samamu, cukup dirimu sendiri yang percaya samamu, maka itu cukup. Jadi pegangan dari ibu itu yang buat aku ketika aku berdiri nih, dan ya mungkin ada hal-hal yang bikin aku ragu, tapi aku yakin sama diriku sendiri. Ingat kata-kata itu, aku stand up lagi, aku go on lagi. Dan kalau untuk dari dosen sih, mungkin yang paling berkesan ya Bu Ari ya, karena dari PKL 1 jadi dosen pembimbing sampai akhirnya di tugas akhir juga dosen pembimbing, dan beliau juga kebetulan pada saat itu masih Kaprodi TPTP, dan itu selalu ngasih motivasi dan masukan positif. Dan satu pesan ibu yang aku jadikan pegangan juga untuk kedepannya adalah, jadi apapun kamu, jadi siapapun kamu, dan dimanapun tempatmu berdiri, jangan sombong. Jangan sombong. Nah, itu sih yang aku jadikan pegangan dan kukuhan dimanapun aku berada, Bang. Wah, luar biasa sekali. Ternyata ada dukungan-dukungan di balik seorang Kak Putri saat ini. Nah, itu kan pesan dari Bapak Ibu dosen, dari orang tua. Ini pesan dari Kakak Putri sendiri nih, untuk kami adik-adik juniornya yang lagi kuliah nih, untuk tetap semangat kuliahnya biar jadi mahasiswa berprestasi juga nih. Amin. Nah, oke, buat adik-adik semuanya ataupun calon-calon mahasiswa baru yang akan masuk ke Polbangtan Medan,
mungkin pesan dari aku sih, apapun yang terjadi adalah dihadapi dan dinikmati. Karena 4 tahun di Polbangtan Medan itu mungkin kalau kita bayangkan sepanjang mata itu akan terasa lama dan berat. Pada nyatanya enggak. Itu 4 tahun itu singkat sekali. Tidak terasa nanti kalian akan berada di posisi seperti aku yang tiba-tiba jadi alumni nih. Nah, mungkin kalau pesannya adalah belajar yang semangat, yang serius, jangan pernah melawan dosen, ikuti apapun kata dosen, ikuti aturan-aturan yang ada di sini. Seberat apapun itu nggak apa-apa ngeluh tapi jangan nyerah. Nah, kalau mungkin boleh bagi moto hidup nih ya, mungkin bisa jadi saran juga buat teman-teman dan adik-adik sekalian, hadapi, jalani, dan syukuri. Hadapi, jalani, dan syukuri. Apapun yang terjadi silakan kita hadapi, dan setelah kita hadapi, kita nikmati aja jalannya, dan apapun hasilnya kita syukuri. Waduh, luar biasa sekali ya, ternyata memang dari moto hidupnya, dari kilas-kilas, dari dukungan-dukungan dari orang luar pun sangat mendukung Kak Putri ini. Wah. Nah, terakhir nih Kak, sebelum kita tutup podcast hari ini, ada lagi nggak nih Kak? Mungkin ucapan terima kasih ataupun hal yang ingin Kak sampaikan sebelum kita tutup podcast hari ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya, dan pastinya aku mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Politeknik Pembangunan Pertanian Medan yang telah memberikan kesempatan untuk aku belajar, menjadi suatu wadah untuk aku berkembang atas ilmu-ilmu dan didikannya. Dan terima kasih tulus juga untuk Bapak Ibu dosen yang telah membimbing saya, membimbing aku sampai bisa sampai di tahap ini tanpa ngeluh, tanpa nyerah. Dan mohon maaf Bapak Ibu dosen, mungkin kalau sama saya menjadi mahasiswa masih ada bandel-bandelnya. Jangan ditiru ya teman-teman ya, ikuti positifnya. Dan mungkin pesan terima kasih juga pada Polbangtan, terus kembangkan generasi-generasi muda, cetak generasi muda yang berkembang, yang berguna bagi pembangunan pertanian Indonesia, yang bisa menjadi kader-kader pembangunan bangsa ke depannya. Jadi buat teman-teman di rumah, Bapak Ibu yang punya anak, adik, keluarga, jangan ragu kuliahin anaknya, adiknya, saudaranya di Polbangtan Medan, karena Polbangtan Medan adalah suatu rumah wadah belajar yang luar biasa. Testimoni langsung dari kakak alumni kita ini. Wah, jadi jangan ragu buat daftari anak-anaknya di Polbangtan Medan. Buktinya kakak kita bisa eksplor kemanapun, bisa berkegiatan sampai ke Jawa, ke Pulau Jawa nih. Padahal kampusnya asrama gitu kan. Jadi nggak ada kata untuk wah aku asrama nih pasti nggak bisa ngapa-ngapain, pasti terkurung gitu dengan suatu wadah untuk kita berkembang. Sangat luar biasa kesempatan diberikan oleh Polbangtan Medan. Wah, luar biasa sekali ya cerita inspirasi dari narasumber kita Kak Putri. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Putri atas cerita inspirasinya, mulai dari yang awalnya pengen masuk tambang, suka alam, tapi akhirnya masuk ke kampus Polbangtan dan akhirnya menjadi lulusan terbaik di program studi teknologi produksi tanam perkebunan dan tetap berkembang walaupun di kampus asrama gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, jangan sampai ketinggalan nih cerita inspiratif dari narasumber-narasumber lainnya. Maka dari itu buat teman-teman semua jangan lupa untuk pantengin terus sosial media kita @podcast Cakep Polbangtan Medan, biar nggak ketinggalan cerita inspirasi dari narasumber kita. Nah, sebelum kita tutup nih Kak, podcast ini, kita ada slogan nih Kak. Oke, apa itu? Jadi sebelum kita tutup podcast Cakep Polbangtan Medan, kita jawabnya cerita inspirasi dan inovasi. Oke? Baik, kita tutup podcast hari ini, podcast Cakep Polbangtan Medan. Informatif dan inovatif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.